Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi ke materi selanjutnya di dalam sistem informasi manajemen persediaan. Nah, materi selanjutnya adalah kita tentang sistem informasi manufaktur. Pada pertemuan pertama setelah UTS, kita sudah menjelaskan mengenai order processing. Dan di situ kita sedikit menyinggung apa yang dimaksud dengan sistem informasi manufaktur. Masih diingatkah? Oke, kalau misalnya masih lupa, dibaca kembali ya. Nah, jadi ini sistem informasi manufaktur adalah jelas dia ada merupakan suatu proses ya, dimana ada input, proses output, yang dimana dia terintegrasi ya dalam proses pengembangan, development, planning, dan evaluation ya. Nah, terkadang sistem manufaktur ini selalu berhubungan dengan sistem engineering. Jadi kalau manufaktur itu dia membuat ya, kalau engineering dia mendesain ya, yang artinya supaya apa? Supaya mereka ini terkoordinasi dalam perusahaan industrialisasi. Oke. Jadi contoh misalnya untuk buat handphone ya, manufaktur dia bisa membuat handphone, tapi bagaimana handphone yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, yaitu adalah sistem engineering. Oke ya. Nah, dalam sistem informasi manufaktur, maka dia butuh suatu kegiatan-kegiatan ya untuk memenuhi kebutuhan pemasaran. Pemasaran ini berarti untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ya. Nah, dalam sistem manufaktur itu ada beberapa penerapan ya dalam CBS. CBS itu adalah Computer Based Information System. Yang pertama adalah komputer sebagai bagian dari sistem fisik. Kemudian yang kedua adalah komputer sebagai sistem informasi. Oke, apa itu? Nah, ya, dalam sistem fisik, jadi komputer yang dia siap dioperasikan itu memiliki 3 implementasi, ya, 3 penerapan. Yang pertama adalah CAA, itu adalah Computer Aided Engineering, yang artinya adalah suatu komputer yang melibatkan alat untuk membantu rancangan produk yang akan dimanufakturkan. Jadi ibaratnya ada alat, ada tools ya yang dia difungsikan untuk membentuk proses computer aided manufacturing ya. Ini adalah suatu penerapan komputer dalam proses produksi. Jadi ibaratnya mesin-mesin yang kalian pernah lihat di dalam pabrik itu adalah computer aided manufacturing. Jadi dari beberapa alat, dari beberapa mesin, sehingga dia membuat suatu proses manufaktur. Yang ketiga adalah robotik atau dikenal dengan industrial robot ya. Jadi suatu alat yang dia bekerja secara otomatis atau automation ya, yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas tertentu dalam proses manufaktur. Nah, yang kedua adalah sistem komputer sebagai sistem informasi ya. Ibaratnya ini adalah output-outputnya ya, misalnya hasilnya berapa yang dikeluarkan ya, misalnya target produksinya berapa, kemudian dengan perhitungan waktu, dengan perhitungan kapasitas, maka muncullah outputnya berapa. Nah, ini adalah fungsi komputer sebagai sistem informasi. Apa saja? Ya, contohnya misal sebagai sistem ROP, reorder point ya. Jadi kalau dalam sistem informasi ya, dia secara otomatis ya bisa disetting. Mungkin kalau misalkan sudah belajar mencoba program Monson ya, itu kita bisa men-setting ROP-nya secara otomatis ya. Nah, kita ketahui kalau rumus ROP itu adalah lead time ya dikali tingkat pemakaian ditambah safety stock. Oke. Yang kedua adalah sistem MRP-nya ya. Nah, ini MRP 1. Ibaratnya kita bisa men-setting atau kita bisa membuat bill of materialnya. Apa saja yang akan bisa dilibatkan, apa saja outputnya, ya bisa jadi misalnya penjadwalan produksi ya. Kemudian sistem MRP-nya tersebut, berapa bill of materialnya, kemudian kapasitasnya ya, jadwal produksi yang dihasilkan, kemudian akan menghasilkan output berapa. Kemudian sistem pelepasan order atau order release system ya, ibaratnya ada konsumen pesan, maka sistem tersebut akan terintegrasi ke manufaktur ya, maka disebut dengan order release system. Oke, kemudian yang ketiga itu ada sistem MRP 2 ya. Masih ingat sistem MRP 2 ibaratnya apa? Ibaratnya adalah bagaimana kita membuat produk secara efisien ya. Nah,
ya. Jadi diintegrasikan. Ada modul apa saja ya? Itu ada modul finance ya, ada modul SDM. Nah, itu adalah MRP 2 ya. Nah, ini manfaatnya adalah penggunaan sumber daya lebih efisien, prioritas lebih baik ya, peningkatan pelayanan, semangat kerja, dan informasi manajemen yang lebih cukup baik ya. Yang keempat adalah pendekatan just in time ya. Just in time adalah suatu pendekatan sistem dengan menjaga arus material melalui pabrik hingga minimum dengan menjadwal material agar di stasiun kerja tepat pada waktunya. Itu just in time ya. Ibaratnya jangan sampai produk yang sudah ada ya itu tidak dikerjakan ya. Ibaratnya bagaimana produksinya itu secara capacity building ya, berdasarkan kapasitas ya. Ibaratnya dia tidak berdasarkan quantity tapi dengan capacity. Contohnya adalah penerapan konsep material handling adalah pendekatan just in time ya. Nah, ini adalah bagaimana supaya produk dihasilkan dengan harga yang minimum ya. Ibaratnya resource-nya itu diminimumkan ya. Contoh seperti perusahaan-perusahaan Jepang itu mereka resource-nya sudah minim ya, tapi output-nya cukup besar. Contoh misalnya otomotif ya, banyak mau produksi otomotifnya tapi jumlah pekerja untuk pabrik di otomotifnya mungkin hanya beberapa ya, seperti itu. Jadi bisa dilakukan dengan perencanaan konsep material handling, perencanaan bahan baku ya, sistem informasi, kemudian juga perencanaan layout mesin bisa juga ya, apakah dia fixed layout, apakah fast layout atau dengan lainnya. Nah, ini adalah model di dalam sistem informasi manufaktur ya. Sama seperti dalam model sistem informasi, yaitu ada input, ada proses, dan ada output. Jadi kalau misalnya inputnya adalah misalnya dia sistem dari kebutuhan manufakturnya tersebut ya, seperti itu. Kemudian masuk ke dalam database, kemudian jadi outputnya ya, apakah tadi subsistem produksinya, persediaannya, mutunya, biayanya, ataupun juga sistem deliverynya ya. Nah, itu digunakan oleh si user. Oke, nah dalam sistem informasi dari dalam subsistem input nih ya, nih subsistem input. Nah, maka dijelaskan itu ada subsistem informasi akuntansi. Ya, ini bukan akuntansi yang berhubungan dengan keuangan, tapi berhubungan data-data operasi, data-data transaksi, data-data dari bagian procurement, ya, bagian data barang, ya, bagian data jumlah bahan bakunya, ya. Nah, itu adalah subsistem informasi akuntansi. Nah, kalau subsistem informasi industrial engineering, ya, ini adalah pengumpulan data yang khusus ya, yang ibaratnya berhubungan dengan engineering. Ibaratnya bentuknya kalau misalnya subsistem industrial engineering itu ibaratnya adalah seperti resepnya ya. Untuk membuat lemari es dibutuhkan berapa orang, dibutuhkan berapa sumber dayanya ya, berapa lama pekerjaannya. Itu adalah subsistem industrial engineering ya. Yang ketiga adalah subsistem intelijen manufaktur ya. Ini adalah subsistem yang datang dari lingkungan perusahaan ya. Itu adalah misalnya supplier ya, bisa juga misalnya bagian-bagian terkait stakeholders ya, itu masuk di intelijen manufaktur. Oke. Nah, kemudian di dalam database manufacturing system yaitu ada apa saja ya. Tentu ada di sini teknologi di sini bermain ya. Jadi di dalam database ada teknologi, bagaimana yang tadi dalam fungsi input ini bisa menjadikan suatu proses yang menghasilkan output yang dihasilkan oleh manufaktur ya. Apa saja? Ada pendekatan sistem manufaktur, sistem engineering ya. Nah, ini misalnya tentang simulasi komputer, analisis, dan kemudian bisa juga sebagai perencanaan dan evaluasi sistem manufaktur ya. Oke, kemudian untuk outputnya ya. Nah, outputnya tadi ada macam-macam. Subsistem produksi itu adalah tentukan langkah-langkah proses produksi, penjadwalan proses produksi yang sesuai. Kalau persediaan itu ada jumlah persediaan, ada EOQ ya, economic order quantity,
Kemudian IMQ, ya IMQ ini adalah menyimbangkan biaya penyimpanan dengan biaya ketidakefisienan produksi, ya. Jadi bagaimana supaya biaya simpan itu seimbang dengan biaya tidak efisien produksi. Nah, kemudian kalau berhubungan dengan kualitas itu ada namanya TQM, ya. TQM ini adalah Total Quality Management. Nah, apa itu TQM? TQM itu adalah suatu pendekatan yang bahwa kualitas itu didefinisikan pelanggan. Jadi sebenarnya barang berkualitas itu apa? Yaitu barang yang disukai oleh konsumen. Contohnya seperti handphone, ya. Mungkin Apple bagus bikin produknya, ya, tapi apa konsumen suka? Nah, ternyata konsumen di Indonesia lebih suka misalnya menggunakan Android, ya. Jadi ibaratnya produknya bagus tapi TQM-nya tidak bagus, ya. Seperti itu. Jadi TQM-nya adalah bagaimana kualitas tersebut itu yang mendefinisikan adalah pelanggan. Kemudian subsistem biaya, ya, itu ada laporan biaya, masuk dasar pengendalian biaya, itu baik standar kinerja yang baik dan standar untuk menciptakan kejadian yang terjadi, ya, jumlah biaya yang akan keluar. Oke, nah ini slide terakhir, ya. Bagaimana manajer menggunakan sistem informasi manufaktur, ya. Nah, untuk apa saja dia menggunakan sistem informasi manufaktur? Yang pertama adalah digunakan untuk penciptaan maupun dalam proses sistem produksi fisik, ya. Kemudian digunakan ikhtisar output yang menjelaskan soal operasi. Digunakan dalam menentukan investasi persediaan dan sistem produksi. Sehingga juga dapat menyediakan informasi bagi para manajer di seluruh perusahaan. Nah, inilah makanya sangat penting sistem informasi manufaktur itu diterapkan dalam suatu industri manufaktur. Oke, itu saja materinya. Silahkan lanjut ke forum diskusi, pertanyaan, kuis, dan tugas.